Yo everybody, kembali lagi bersama gue di Wild Cinema. Kali ini saya akan menjelaskan alur cerita sebuah film yang berjudul Psycho, yang rilis pada tahun 1960 gitu loh. Udah lama banget gitu loh teman-teman. Dan ini adalah film yang bergenre misteri, horor, dan thriller. Cukup dark juga gitu loh ya. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang rela melakukan apapun demi dinikahi oleh pacarnya gitu loh. Tapi hal itu juga yang membuatnya mendapatkan malapetaka. Intinya ya, film ini mengajarkan kita untuk bersabar gitu loh. Kalau misal kalian jodoh, pasti kalian bakalan nikah gitu loh. Dan langsung saja kita menuju ke alur ceritanya cuy. Let's go. Pada suatu pagi, tepatnya hari Jumat 11 Desember 1960, di Phoenix, negara bagian Arizona, ada sepasang kekasih yang bernama Sam dan Marion. Mereka berdua ini adalah pasangan LDR gitu loh. Si Marion tinggal di Phoenix dan si Sam tinggal di salah satu negara bagian California. Di sana terlihat si Marion itu mau sekali dinikahi oleh si Sam gitu loh. Tapi Sam menolaknya dan mengatakan kalau dia akan menikahi Marion jika utang ayahnya sudah lunas semuanya. Intinya dia mau nikah kalau masalah keuangannya sudah mapan gitu loh. Beberapa jam kemudian ia pergi ke kantornya untuk bekerja ya kan. Dan di sana salah satu teman kerjanya si Marion bercerita tentang pernikahannya gitu loh. Dan hal itu membuat Marion sedikit iri. Dan setelah itu datanglah bosnya bersama orang yang bernama Mr. Cassidy. Bosnya pun menitipkan uang senilai $40.000 kepada Marion. Dan si Mr. Cassidy pun menjelaskan kalau itu adalah uangnya sebagai transaksi pembelian rumah yang akan diberikan kepada anaknya yang berusia 18 tahun yang baru saja menikah. Marion yang mendengarnya pun semakin kebakaran jenggot gitu loh. Bosnya pun langsung menyuruh Marion untuk membawa uang $40.000 tersebut ke bank untuk dimasukkan ke rekening bosnya ya kan. Tapi setelah pergi dari kantornya, si Marion ternyata tidak singgah ke bank, malah langsung pulang ke rumahnya dengan membawa uang $40.000 tersebut. Dan sesampainya di rumahnya, si Marion malah langsung mengambil koper dan memasukkan semua pakaiannya ke koper tersebut, lalu pergi melarikan diri dari Phoenix menuju ke California. Dan akhirnya terungkap tujuan Marion membawa kabur uang $40.000 tersebut agar dia bisa melunasi utang-utang Sam dan segera menikah dengannya. Jadi dia korupsi karena ngebet banget pengen nikah gitu. Malam pun tiba. Ia masih berkendara dan belum juga sampai di California. Ia pun memutuskan untuk meminggirkan mobilnya dan tidur di mobil ya kan, karena tidak ada hotel dekat-dekat situ. Paginya ia terbangun karena dibangunkan oleh polisi. Polisi itu pun terlihat curiga dengan Marion yang memasang ekspresi seperti orang yang terburu-buru dan menyembunyikan sesuatu. Polisi tersebut pun memutuskan untuk membuntuti Marion hingga Marion berhenti di sebuah tempat pembelian mobil. Di sana Marion langsung menukar mobilnya yang berplat nomor Arizona dengan mobil yang berplat nomor California. Mungkin agar dia bisa bebas ke sana kemari nanti ya kan, kalau sudah sampai di California gitu loh. Dan juga nanti mobil Marion susah dilacak sama kepolisian saat korupsinya dilaporkan gitu loh. Si Marion pun membayar uang $700 saat proses tukar tambah tersebut. Ia pun langsung bergegas meninggalkan polisi yang membuntutinya. Namun tiba-tiba ternyata tas dan barang-barangnya tertinggal di mobil lamanya gitu loh. Malam pun tiba. Hujan deras telah turun sejak lama. Sudah 2 hari dia berkendara dari Arizona menuju ke California. Namun belum juga sampai. Akhirnya ia memutuskan untuk singgah dan menginap di sebuah motel yang bernama Bates Motel. Karena hujan yang sangat deras dan ia sudah kelelahan juga ya kan. Motel itu terlihat seperti motel tua dan nggak terlalu bagus gitu loh. Tapi ya bisalah sebagai tempat istirahat ya kan. Ia pun mengisi biodata ya kan. Tapi yang dia isi itu adalah biodata palsu. Mulai dari kota dan nama lengkapnya. Semua itu adalah identitas palsu ya kan. Si pemilik motel pun menyarankan kamar nomor 1 gitu loh, yang paling dekat dengan kantor. Dan karena si Marion juga ini lagi kelaparan, sang pemilik hotel yang bernama Norman Bates pun mengambilkan sandwich dari rumahnya yang kebetulan bersebelahan dengan motel. Dan saat di rumahnya, ia sempat cekcok dan ibunya Norman ini nggak setuju kalau ada seorang perempuan menginap di motel tersebut. Marion yang mendengarnya ya mau gimana lagi ya kan, karena udah nggak ada motel lain selain motel Bates gitu loh. Jadi dia harus singgah dan menginap walaupun ibunya nggak setuju gitu loh. Toh dia juga bayar ya kan. Ia pun makan malam bersama dengan Norman. Setelah selesai makan, Marion pergi ke kamarnya lalu menghitung semua pengeluarannya. Dan kertas pengeluarannya pun disobek lalu dibuang ke toilet. Setelah itu, ia mulai membuka pakaiannya lalu mandi gitu loh. Tapi ternyata tanpa ia sadari, ada seseorang yang mengintipnya dari kamar sebelah. Dan orang itu adalah Norman Bates, si pemilik hotel. Norman Bates menyarankan kamar nomor 1 supaya bisa ngintip mungkin ya kan. Terlihat si Marion mulai mandi dan mengguyur badannya dengan shower. Dan beberapa menit kemudian
Dan akhirnya terjadilah scene pembunuhan legendaris di dalam kamar mandi. Marion yang sudah tertusuk-tusuk pun meninggal di tempat tersebut. Norman pun datang dan kaget melihat Marion yang sudah meninggal. Dan ternyata ibunya si Norman lah yang membunuh Marion di kamar mandi tersebut. Norman yang tidak menyangka dengan perbuatan ibunya langsung membereskan semuanya supaya tidak ada barang bukti, ya kan. Ia mengambil jasad serta tas Marion lalu dimasukkan ke dalam mobilnya, dan mobil tersebut pun dibuang lalu tenggelam ke dalam lumpur hisap yang ada di dekat rumahnya. Di tempat lain, bosnya si Marion ternyata sudah melaporkan si Marion sebagai pencuri uang gitu loh. Dan hal itu terdengar sampai ke telinga adiknya Marion yang bernama Lila Crane. Lila yang khawatir dengan kakaknya langsung mencarinya sampai ke California. Di sana si Lila mengunjungi Sam, yaitu pacarnya si Marion, ya kan. Tapi si Sam ternyata tidak mengetahui keberadaan Marion, dan tiba-tiba seorang detektif swasta bernama Arbogast datang dan menawarkan diri untuk membantu mencari keberadaan Marion. Dan akhirnya Lila dan Sam pun setuju untuk menggunakan jasanya untuk mencari Marion. Arbogast pun menelusuri setiap penginapan yang berada di jalan menuju California. Namun tidak ada sama sekali jejak Marion. Hingga akhirnya ia memeriksa Bates Motel dan menanyakan soal Marion. Namun Norman Bates mengatakan kalau dia tidak pernah melihat Marion. Dan juga ia mengatakan kalau selama 1 minggu ini tidak pernah ada yang menginap di motelnya. Akhirnya Arbogast memeriksa biodata setiap pengunjung penginapan tersebut. Dan ia menemukan nama Mary Samuel yang baru menginap semalam. Arbogast pun meyakini kalau itu adalah Marion karena Mary sendiri adalah nama panggilannya Marion dan Samuel adalah nama pacarnya gitu loh. Norman pun mengakui kalau si Marion memang menginap semalam lalu pergi saat masih subuh gitu loh. Arbogast pun berterima kasih kepada Norman lalu keluar dari motel itu. Tapi saat ia keluar, ia melihat ada sesosok seperti ibu-ibu tua di kaca rumahnya. Dan si Norman mengatakan kalau itu adalah ibunya yang sedang sakit. Arbogast pun menawarkan diri untuk bertemu dengan ibunya. Siapa tahu ibunya tahu tentang Marion, ya kan? Tapi Norman menolak karena ibunya sendiri sedang sakit jiwa dan tidak bisa ditemui. Arbogast pun pergi dan singgah ke wartel, ya kan? Di sana, ia menelpon si Lila dan Sam lalu menceritakan semua kejanggalan di motel tersebut. Mulai dari si Norman yang tidak kooperatif hingga ibunya Norman yang tidak mau ditemui. Lalu dia juga mengatakan kalau dia akan pulang sekitaran 1 jam kemudian gitu. Tapi sebelum pulang, Arbogast dengan rasa penasarannya langsung masuk ke rumah Norman Bates tanpa izin untuk mengecek tentang ibunya Norman. Dan saat sudah di dalam, Arbogast pun mati terbunuh oleh seseorang. Dan itu adalah pembunuhan kedua dari ibunya Norman di film ini. Setelah berjam-jam, Lila dan Sam semakin cemas karena si Arbogast belum juga pulang. Padahal dia sendiri yang bilang kalau bakalan pulang dalam 1 jam. Tapi ini sudah 4 jam lebih berlalu, kan? Dan dia juga belum pulang. Lila dan Sam pun memutuskan untuk melaporkan ini pada Sheriff Al Chambers. Sheriff itu pun menelpon Norman, ya kan? Dan Chambers menanyakan tentang seorang detektif yang bernama Arbogast. Lalu Norman membalas kalau Arbogast sudah pergi 5 jam yang lalu gitu loh. Lila pun menjelaskan kalau si Norman itu tidak kooperatif dan melarang Arbogast untuk menemui ibunya. Sesuai yang dikatakan Arbogast di telepon tadi, kan? Chambers dengan muka bingungnya langsung mengatakan, Norman Bates' mother has been dead and buried in Green Lawn Cemetery for the past 10 years. Ternyata ibunya Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu karena bunuh diri. Dan Lila dengan Sam semakin bingung dengan semua ini. Apa yang sebenarnya terjadi gitu loh. Yang dilihat sama Arbogast itu siapa? Dan yang dikubur 10 tahun yang lalu itu siapa gitu loh. Begitu kira-kira yang ada dalam pikiran Lila, ya kan? Di tempat lain, yaitu di rumahnya Norman, Norman akhirnya menggendong ibunya lalu memindahkannya ke gudang gitu loh. Di saat yang sama, Lila dan Sam berangkat menuju ke motel tersebut dan berencana mengungkap semuanya sendiri karena kepolisian sama sekali tidak ingin membantu mereka gitu loh. Singkat cerita, mereka menyewa kamar lalu memeriksa kamar yang pernah ditempati oleh Marion. Dan akhirnya mereka menemukan kertas yang bertuliskan $40.000. Kertas itu adalah kertas yang digunakan Marion untuk menghitung pengeluarannya, ya kan? Setelah itu mereka berencana memeriksa dan menggeledah rumahnya si Norman untuk mencari tahu tentang ibunya dan mencari jasadnya si Marion. Mereka pun melancarkan rencananya. Sam mengalihkan perhatian si Norman dan Lila bertugas untuk menggeledah isi rumah tersebut. Tapi nggak ada sama sekali yang menarik di sana. Jasad Marion yang ia cari serta ibunya Norman pun nggak kelihatan sama sekali. Sementara itu, Sam dan Norman sudah 10 menitan berbincang-bincang. Norman melihat ke jendela kantornya dan terlihat pintu rumahnya terbuka gitu loh. Norman yang panik langsung mengambil gelas lalu memukulkannya ke Sam. Dengan cepat Norman menuju rumahnya dan si Lila langsung bersembunyi di gudang supaya dia nggak ketahuan sama si Norman.
Di dalam gudang itu, Lila melihat seorang wanita tua sedang terduduk di kursi. Lila pun menyapanya dan ternyata saat si Lila hampir terbunuh, untung saja si Sam datang dan menyelamatkan nyawanya gitu loh. Dan akhirnya terungkap kalau wanita tua yang dilihat oleh si Arbogast adalah mayat dari ibunya Norman gitu loh. Dan yang membunuh Marion dengan Arbogast bukanlah ibunya, melainkan Norman yang bertingkah seperti ibunya. Ibunya Norman sudah meninggal 10 tahun yang lalu, tapi bukan karena bunuh diri, tapi dibunuh oleh anaknya sendiri. Dan setelah Norman membunuh ibunya sendiri, ada penyesalan yang sangat mendalam di dalam dirinya gitu loh. Dan hal itu membuatnya ingin sekali menghidupkan ibunya kembali. Dan karena penyesalan dan keinginannya menghidupkan kembali ibunya tersebut, membuat Norman menjadi gila dan mempunyai dua kepribadian. Satu kepribadian adalah kepribadian dirinya sendiri dan satunya lagi adalah kepribadian ibunya gitu. Dan pembunuhan Marion disebabkan karena kepribadian Norman yang menyukai si Marion dan kepribadian ibunya itu tidak setuju dengan Norman. Dan akhirnya kepribadian ibunya menguasai tubuh Norman lalu membunuh si Marion. Setelah itu, uang $40.000, barang-barangnya Marion, barang bukti pembunuhan, serta jasad Marion yang ada di dalam mobilnya ditemukan di lumpur hisap. Lalu, Norman pun ditangkap oleh kepolisian dan film pun berakhir.